bagi Dia. Bersyukur dalam segala hal, di dalam segala situasi. Ya Allah yang menyertai kau dengan berkat-Nya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh na 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 na. Katakan pujian ini. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, oh mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh yeah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, come on, sebab Dia baik. Oh, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Come on, angkat suaramu, naikkan pujian ini. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, oh kasih setianya, oh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh oh oh, na 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 na. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Amin saudaraku. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, dalamnya melebihi samudra, luas bagaikan cakrawala. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi setiap kita yang menanti-nantikannya. Let's go! Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh kasih setiamu besar selamanya. Hey, dengan sukacita katakan, oh tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi
langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Yeah. Kasih setiamu besar selamanya. Mari bersyukur sama-sama, katakan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Come on, naikkan pujian ini, katakan. Oh tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Let's go. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh. Hey, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Mari bersyukur sama-sama, katakan. Ketahuilah bahwa kasih setianya besar untuk selama-lamanya. Dia Allah yang tak terbatas, kuasanya dahsyat. Saat Dia di pihak kita, maka Dia jadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Berikan sukacitamu buat kiri kananmu, senyum yang lebar sambil katakan, yes, Yesus kita baik, Yesus kita baik, Allah kita baik. Haleluya. Come on, nikmati kebaikannya. Sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Allah kita. Oh, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Oh, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Come on. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Woo, come on. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Yes, come on. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan buat kiri kananmu, come on. Kasih setiamu besar selamanya. Yeah. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Yang kami tahu harus kami lakukan hanyalah bersyukur atas setiap rahmat dan kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Biar dari mulut kami selalu mengucap syukur buat penyertaan-Mu Bapa dalam hidup kami. Oh, yeah, thank you Jesus, thank you Lord. Naikkan pujian ini bersama dengan ucapan syukur-Mu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan.
Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Kudus. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari naikkan pujian ini, katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Kudus. Ya Tuhan, Tuhan kami.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita yakin keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Amin saudara. Semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara, hari ini adalah minggu yang pertama di bulan November. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus sebentar setelah khotbah. Mari kita persiapkan di rumah masing-masing roti atau biskuit yang dipersiapkan untuk saudara di rumah, dan juga atau anggur kalau ada anggur. Kalau tidak ada anggur, kita bisa persiapkan teh atau sirup. Amin saudara, apapun itu segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Mari kita berdoa untuk masuk dalam ibadah kita saat ini. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan, Engkau Allah yang teramat sangat baik bagi kehidupan kami. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terlalu bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Saat pagi ini Tuhan, kami siap memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan yang siap bersorak-sorai, sama-sama katakan amin. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri yang ada di rumah, kita bersorak-sorai bagi namanya. Haleluya. Haleluya, kami bersuka cita hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Mari sama-sama katakan, dalam-Mu ku temukan sukacita. Haleluya. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Haleluya. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh 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 oh. Haleluya. Oh 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 oh. Mari sama-sama katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan.
haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kaulah Allah bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami siap menari bagimu, kami siap bersukacita bagimu. Haleluya. Ya Allah bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Dia Allah bagi kita benteng kehidupan, benteng kehidupan. Gunung batu keselamatan takkan tergoncangkan. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ya Allah bagi kita tempat perlindungan, tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Ya Allah bagi kita, ya Allah bagi kita benteng kehidupan, benteng kehidupan. Gunung batu keselamatan. Mari gerakan badanmu. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Ku kan haleluya, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Kita dengarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku kan bersorak memuji Tuhan. Amin. Ku kan menari bersukacita di dalam hadirat. Sekali lagi umat Tuhan saja katakan, ku kan bersorak memuji Tuhan. Haleluya. Ku kan memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Bersukacita di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Umat Tuhan silakan duduk. Katakan kiri kananmu, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Makasih Tuhan, Kau baik. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan, kami bersyukur padamu Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami.
Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidup, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku terima kasih Tuhan atas kebaikan. Kami bersyukur pada. Mari sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
padamu Yesus, sebab Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Syukur bagimu, syukur bagimu Yesus. Haleluya, Engkau baik. Sembah Dia saudara. Haleluya, kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kami bersyukur padamu, sebab kasih setiamu selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, tidak dapat kami membalas kebaikan-Mu. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu ya Allahku. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau sumber sukacita kami, Kau sumber kekuatan kami. Haleluya, sumber pertolongan kami Bapa. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Angkat kedua tanganmu saudara. Kau Tuhan yang setia, Kau Allah yang setia. yang Terima kasih Bapa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, haleluya. Kau Bapakku yang setia. Katakan pada Tuhan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Saya undang hamba Bapak Pendeta Amos Sosial. Kami bersyukur, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya.
berikan kemuliaan buat Tuhan kita karena Dia Bapa yang setia. Walaupun kadang dalam kehidupan kita kurang setia kepadanya. Tapi Dia Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Engkau Tuhan yang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan kami mau bersyukur, kami berkata haleluya, puji Tuhan, glory. Karena ini semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan, mungkin kami ada yang susah, ada yang sedih, ada yang punya masalah, ada dalam pergumulan, ada yang sakit penyakit kami alami. Tapi kami percaya firman Tuhan adalah jawaban buat setiap kami. Firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kami, sehingga pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kelepasan terjadi, pertolongan Tuhan kami alami, kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan kita, amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom Bapak sekalian. Silakan duduk, puji Tuhan. Kita telah masuki bulan November, ini minggu yang pertama, ini tanggal 1 ya. Ya betul ya, tanggal 1 ya. Puji Tuhan, kita masuk tanggal 1, ini hari Minggu bulan ini ada 5 hari Minggu ya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena di penghujung tahun ini kita beberapa minggu lagi akan mengakhiri tahun 2020. Ini tahun yang luar biasa. Saya yakin saudara akan banyak orang mengenang tahun ini, tahun yang berbeda karena kita mengalami sebuah pandemik yang disebut dengan pandemi COVID-19 atau COVID-19. Dan kita percaya saudara kalau kita sampai ada saat ini itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saya meyakini saudara, setiap saudara yang sudah bergabung pagi hari ini, Pak Riki, ada Ibu Lis, ada Ibu Siska, ada Pak Tua Pak Cahyadi, ada Ibu Tita, ada Pak Robi Jonathan, ada Pak Paul, ada Ibu Eva dan semua jemaat Tuhan yang sudah bergabung dalam ibadah pagi hari ini. Saya percaya ada berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita punya tema pada bulan ini, ya menjelang akhir tahun 2020, kita akan bicara tentang grateful heart, hati yang bersyukur, yang saya bacakan dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Efesus pasal 5 ayat 3 dan 4 berkata, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang diberkati Tuhan hidupnya 4M. Dulu waktu saya sekolah, kami suka makan di SMA nih, makan di warteg, menunya 4M. Murah, meriah, mulus dan mincrit ya. Istri saya selalu bilang, aduh jangan sebut-sebut yang 4M itu. Itu kan dulu waktu masih zaman ya for the old lah ya, nggak lagi zaman-zamannya susah. Saya dulu SMA di PSKD 1, kita makan wartegnya di Jalan Kimia Menteng. Itu wartegnya enak banget, tapi besoknya 4M ya gitu. Terus saudara, jadi 4M-nya kita adalah selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan. Itu orang yang berbahagia. Saudara, saya akan mengawali dengan sebuah penelitian tentang ucapan syukur. Jangan pernah main-main saudara dengan yang namanya ucapan syukur. Kenapa? Karena 186 pria dan wanita yang disurvei, mereka yang punya masalah dengan jantung. Ternyata para peneliti menemukan bahwa ya orang-orang yang punya masalah dengan jantung, ketika mereka bersyukur, bahwa mereka yang melakukan yang namanya ucapan syukur, terima kasih, mood mereka menjadi lebih baik dan kualitas tidurnya menjadi lebih baik, dan itu memberikan efek, memberikan imbas kepada berkurangnya peradangan atau sakit pada anggota tubuh, termasuk gejala yang mengarah pada sakit jantung. Seorang yang namanya Robert C. Emmons ini yang meneliti secara ilmiah. Jadi dia teliti secara ilmiah, ini profesor dari University of California. Dia seorang peneliti menemukan bahwa yang namanya yang gratitude atau ucapan syukur, ucapan terima kasih itu membuat orang lebih bahagia. Jadi ada mengatakan begini saudara, in experiment by the Dr. Robert Emmons at the University of California Davis, people who kept a gratitude journal. Jadi kalau saudara buka di aplikasi, entah aplikasi Android atau Apple, itu ada yang namanya Gratitude Journal. Saya pun juga mendownload dan saya lakukan tiap hari. Jadi kalau orang tiap hari mencatat hal-hal yang dia syukuri,
bukan masalahnya ya. Banyak orang yang dicatat tuh selalu utangnya, memang betul ya, saudara harus bayar utang. Tapi saudara harus mencatat yang paling banyak adalah ucapan syukur. Jadi diteliti, a weekly record of the things that felt grateful for, enjoy better physical health, were more optimistic, exercise more regularly, and describe themselves as happier than a control group who didn't keep journals. Jadi disimpulkan orang-orang yang tidak pernah mencatat kebaikan, ucapan syukur, gratitude journal itu kurang bahagia dibandingkan dengan orang-orang yang selalu bersyukur. Ini riset ilmiah, ini bukan kata pendeta. Ini para peneliti dalam bidang ilmu psikologi yang mengatakan orang-orang yang selalu bersyukur lebih bahagia dan lebih sehat. Makanya saya setuju dengan ungkapan gratitude is the healthiest of all human emotions. Emosi yang paling sehat adalah apa? Bersyukur. Tahun ini kita mengalami masalah yang luar biasa. Ada namanya coronavirus. Tadi saya singgung saudara di awal pembicaraan saya. Saya mengatakan ini tahun menjadi tahun yang tidak akan terlupakan. Karena kita melewati satu masa periode yang luar biasa. Tetapi saudara kita harus tetap bersyukur. Kita harus punya namanya grateful heart dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini akan membuat kita diberkati Tuhan. Saya buka dalam kamus arti kata grateful. Ini diucapkan ketika orang berkata terima kasih atas tindakan perbuatan seorang terhadap kita. Kalau kita bersyukur kepada ayah kita, ibu kita, saudara kita, istri kita, suami kita, anak kita, siapapun juga. Kita saudara mengucapkan sese, matur nuwun, molate godang, ya enggak. Apalagi ban-ban kamsia, thank you well, gracias. Apalagi saudara ya enggak. Nah, orang Karo bilangnya apa? Ya enggak sama ya. Gitu. Ya kalau orang Ambon bilang danke banyak gitu ya, nggak betul ya kemarin ya, gitu ya. Jadi saudara itu artinya kita grateful. Dalam bahasa Inggrisnya grateful artinya feeling or showing an appreciation of kindness. Kita menunjukkan, kita mengekspresikan ucapan terima kasih kita. Kalau sekarang mungkin kita nggak bisa salaman, kita tunjukkan dengan salam seperti begini atau salam sehati atau senyuman kita, saudara. Dan di dalam Alkitab saya menemukan ungkapan grateful itu banyak luar biasa, saudara. Ada kata Yunani aino, ada himneo, epineo, doxaso, megalino, halal dalam bahasa Ibraninya. Kita menemukan kata haleluya, ada kata halal, yada, zamar, mizmor. Itu dalam kitab Mazmur bahasa Ibrani mismor, ya akar katanya zamar. Jadi Mazmur selalu itu sebuah ucapan syukur yang dipakai yang namanya musik di dalam ada tehila, ya satu ungkapan pujian syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, jadi di dalam Alkitab kita menemukan ada banyak saudara ungkapan grateful dan ini cirinya orang-orang percaya yang selalu bersyukur. Pertanyaannya saudara, mengapa orang percaya bersyukur? Saya menemukan dua hal. Mengapa kita harus bersyukur dalam hidup ini. Mengucapkan terima kasih kepada siapapun juga termasuk pada orang-orang di sekeliling kita. Mengucap syukur kenapa saudara? Karena ada pembaruan hidup dalam Kristus Yesus. Alkitab berkata tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Disebut saja pun jangan di antara kamu. Tapi ada orang Kristen yang postingannya, kata-katanya saudara, waduh saya ngeri. Ya, kadang-kadang saya menemukan ada orang Kristen dia lupa. Jadi di gereja dia haleluya, keluar gereja kesambar halilintar. Saudara kenapa? Sebagaimana patutnya bagi orang-orang kudus. Saya selalu mengatakan saudara, posisi kita saudara itu harus dicerminkan di dalam tingkah laku perbuatan kita. Your position will change your attitude. Kalau kita disebut sebagai orang-orang kudus, harusnya perkataan-perkataan kita pun juga perkataan-perkataan yang mencerminkan sebagai orang-orang kudus. Jangan orang-orang kudus saudara. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal itu tidak pantas, indecent dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Di dalam Efesus kita menemukan ada yang namanya mengenakan manusia baru. Kata manusia baru, kata Yunani adalah neos. Neos itu artinya sebuah kualitas yang lebih baik. Saya suka menjelaskan istilah baru dalam bahasa Yunaninya. Ada neos, ada kainos saudara. Nah bicara tentang neos saudara, ini sesuatu yang baru. Kualitas yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehendaknya. Dan kalau saudara baca dalam Efesus pasal 4 ayat 25 dan 29. Orang-orang yang disebut sebagai manusia baru yang diciptakan dalam kehendak Tuhan adalah orang-orang yang membuang dusta, yang berkata benar seorang kepada yang lain, memakai perkataan yang baik untuk membangun. Jadi begini saudara, ketika seseorang
seseorang menjadi manusia baru harus tercermin dari perkataannya. Mungkin ada yang bertanya sama saya, Pak, saya sebenarnya nggak mau lagi Pak ngomong kata-kata yang begitu. Ya saya dulu SMA bergaul sama teman-teman orang-orang Ambon ya enggak. Nah mama saya kan orang Ambon. Jadi bergaul sama orang-orang Ambon tuh kita ngomong ada kata-kata yang mohon maaf saya nggak bisa ucapkan ya enggak. Gitu tahu ya Bang Yoram ya. Orang Ambon tuh kalau ngomong tuh ya enggak. Terus saya karena biasa bergaul dengan teman-teman ngomong begitu. Di rumah saya ngomong itu mama saya marahnya luar biasa. Ya enggak. Mama saya marah luar biasa. Karena mama saya kan pendeta. Hei kok ada omongan begini. Itu orang Ambon cuma ngomong itu selalu begitu ya enggak. Mohon maaf saya nggak bisa ucapkan saudara ya enggak. Gitu ya enggak. Ya, jadi saudara ada kata-kata yang begitu. Ada orang yang karena di alam bawah sadar. Seperti tadi saya biasa ngomong di sekolah atau ke bawah di rumah saudara. Ada yang berkata Pak saya nggak mau ngomong lagi begitu. Tapi kalau saya kesel Pak itu kebun binatang saya pindahin ke mulut saya. Luar biasa mulutnya gede banget. Saudara gimana caranya? Kita mengatakan dalam Efesus 4 ayat 23. Kita harus dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Terjemahan bahasa Inggrisnya diterjemahkan the spirit of your mind. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang berkata begini, watch your thoughts for they become words. Watch your words for they become actions. Watch your actions for they become habits. Watch your habits for they become character. Watch your character for it becomes your destiny. Itu dimulai dari pikiran kita yang harus diperbaharui. Tuhan mengatakan begini saudara. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kalau orang berkata, Pak saya mau ada perkataan yang bisa membangun. Saya mau selalu bersyukur. Saya mau ada kata-kata yang buat orang lain itu diberkati. Tapi gimana caranya? Dari hati kita saudara. Makanya Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang berkata, hai kamu orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang yang pakai topeng. Jadi orang-orang yang antara perkataan dengan sikapnya itu berbeda saudara. Benar nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini muliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Orang-orang yang diperbaharui, pembaharuan yang dimulai dari hatinya. Hati adalah pusat pikiran, perasaan kehendak seseorang. Makanya kalau seseorang saudara beribadah, tapi perkataannya saudara nggak benar. Yakobus berkata begini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah Mateios, kata Yunani, Mateios, tidak berkenan, ibadahnya tidak berkenan. Orang bisa nyanyi lagu dengan suara yang indah. Saya tahu saudara, orang Batak, orang Manado, orang Ambon, orang Timur, kita suka menyanyi. Ya, orang Ambon bilang pica-pica suara. Suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, suara anjing. Kita kalau nyanyi saudara di tengah-tengah orang yang suaranya luar biasa, kita seperti kayak di sorga. Tapi mohon maaf, selesai ibadah, perkataannya tidak jadi berkat. Perkataannya melukai seseorang. Perkataannya tidak membawa kemuliaan nama Tuhan. Sia-sia ibadahnya. Tidak berkenan. Kalau saudara mempelajari yang namanya kemah suci, ada yang namanya mesbah dupa. Ada yang mengilustrasikan mesbah dupa itu seperti kayak sebuah penyembahan. Karena sebenarnya mesbah dupa itu diibaratkan seperti penyembahan. Dan mesbah dupa itu harus harum. Jadi diibaratkan penyembahan kita itu harus harum. Tetapi kalau orang menyanyi, walaupun suaranya tidak fales, tapi perkataannya dikatakan Alkitab tidak bisa mengekang lidahnya. Karena kenapa saudara? Karena dalam Yakobus 3 ayat 9 dan 10 ada orang dengan lidahnya memuji Tuhan. Tapi ada orang yang mulutnya kata-katanya itu mengeluarkan kata sumpah, serapah atau kutuk. Maka orang tersebut ibadahnya tidak berkenan. Ini bicara apa saudara? Ini bicara bahwa kita saat ini saudara harus menilai hidup kita. Apakah kita perkataannya sudah jadi berkat apa enggak? Apakah ada kata-kata ucapan syukur? Saudara baca dalam Efesus pasal 5 ayat 3 dan 4. Saudara, pembaharuan perkataan dalam Kristus ternyata ketika kita mengucap syukur. Ada ucapan syukur. Saya menemukan di sini saudara, ucapan syukur terhadap sesama. Jadi seringkali kalau kita berpikir tentang ucapan syukur, kata Yunani aineo, kata Yunani himneo, halal. Kita berpikir seakan-akan hanya sebuah pujian kepada Tuhan. Itu betul. Tetapi di dalam konteks ayat ini saudara, ucapkanlah syukur. Itu bicara terhadap sesama kita saudara. Saya lihat kata Yunani yang ucapkanlah syukur. Dipakai cuma 15 kali eukaristia. Eukaristia itu dimulai dengan kata prefix. Ya sudah ngerti ya. Prefix, infix dan suffix. Ya, sudah ngerti nggak? Saya nggak ngerti ya. Nah kata prefix saudara dalam bahasa Yunani ini.
adalah kata eu. Eu itu artinya baik, good. Jadi saudara yang dimaksud dengan ucapanlah syukur, itu kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang menghargai orang lain, kata-kata yang membuat orang lain. Saudara-saudara tahu, nanti saya akan tunjukkan buat saudara, ada kata yang orang lain dengar, dia pasti berubah wajahnya saudara. Namun saya mau bilang begini saudara, kenapa ada banyak anak-anak tidak nyaman dalam rumah? Penelitian yang dilakukan saudara, ternyata di dalam rumah mereka anak-anak tidak mengalami yang namanya semacam kayak pendewasaan di dalam hal, bukan hanya secara fisik tapi secara emosi. Makanya ditemukan ada namanya EQ, emotional question. Ya, emotional question atau kecerdasan kecerdasan emosi itu produknya dari rumah. Jadi ditemukan kecerdasan emosional anak akan rendah jika lingkungan seorang anak dicemari oleh tingkah laku orang tua yang kritis, penuh penghinaan, bersikap defensif. Jadi orang tua tidak pernah minta maaf. Orang tua tidak pernah menghargai anak. Anak hanya dikritik terus, saudara. Tolong dikasih lihat gambar ini. Ya, nyata dikasih lihat gambar ini. Ya, Brother. Nah, saudara lihat. Ini namanya saudara kehidupan manusia. Ada namanya IQ. IQ itu cuma 20% terlihat. Pendidikan kita kebanyakan sekarang hanya mengarah kepada yang di atas permukaan. IP-nya bagus, dia pintar, luar biasa, papernya bagus, skripnya luar biasa, lulus summa cum laude, dia enggak pintar. Waduh, apapun juga kalau dia terima dalam kuliah, dia libas semua. Tetapi ada banyak orang yang IQ-nya tinggi, tidak sukses. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang disebut sebagai bintang di kelas, orang-orang yang disebut jenius, nggak sukses. Kenapa? Lihat di bawah permukaan. Ada namanya EQ, itu kecerdasan emosi. Ada banyak anak-anak kita, mereka cerdas secara intelektual, tetapi mereka tidak cerdas secara emosi. Cepat tersinggung, cepat putus asa, nggak punya yang namanya empati, menjadi orang yang selalu menggerutu. Kalau bekerja nggak bisa kerja sama dengan orang lain. Kenapa? Karena di rumah orang tua seringkali perkataan kita tidak pernah menghargai anak. Gak ada ucapan terima kasih buat anak kita. Kita cuma nuntut terus. Anak kita suruh belajar. Pas nilainya bagus, kita gak pernah bilang, nak terima kasih papa bangga, mama bangga. Gak pernah. Saya tahu saudara kenapa. Hasil survei begini. Perbandingan perkataan positif dengan negatif. Di sekolah itu guru lebih banyak mengatakan hal negatif 7 kali lebih banyak daripada positif. Cuma murid yang pintar-pintar doang yang dipuji. Yang blow-on itu dinubuatin sama guru. Lu ditangkap KPK suatu hari kelak. Keluarga juga demikian. Di keluarga lebih parah lagi. Kasih lihat lagi Brother Gio. 10 kali lebih banyak. Kok saya tahu? Saya pernah jadi anak. Dalam pernikahan juga demikian. Kalau dalam pernikahan cuma kritik pasangan, merendahkan pasangan. Kita gak pernah minta maaf, kita diem-dieman. Siap-siap orang Manado bilang, bacereng anak. Ini riset ilmiah. Jadi jangan main-main dengan ucapan syukur kita. Kalau kita ngomong tentang ucapan syukur, saya menemukan dalam konteks Efesus 5. Itu ternyata juga kita harus grateful. Harus berterima kasih. Anak-anak muda yang mengikuti ibadah saat ini, pernah terima kasih gak sama orang tua? Memang sih ada anak yang berkata, kan orang tua mesti sekolahin gue kan mesti dibayarin kuliah. Pernah gak terima kasih? Pernah gak anak-anak muda tahu orang tua gimana susahnya cari uang sekarang? Yang ada cuma nuntut. Pak, aduh teman-teman udah handphone baru. Ya enggak. Cuci. Mana namanya cuci di sini? Cuci pengen handphone yang baru. Itu ada orang tua mau jual ginjalnya buat anaknya ganti handphone. Ada. Itu terjadi Yesus. Gak pernah grateful. Saya dulu termasuk anak yang gak pernah grateful. Karena lihat tetangga. Tetangga makan sama ayam, saya juga sama ayam. Cuma ayam hidup yang kelihatan depan saya gitu. Gak pernah grateful. Tapi ketika belakangan saya pernah bersaksi. Saya bersyukur dibesarkan dalam keluarga yang ketat. Kenapa? Kalau gak ketat, saya pakai narkoba. Itu teman-teman saya yang mati pakai narkoba 3 orang. Saya tahu persis. Teman pergaulan. Itu teman-teman saya semua tatoan. Saya juga dulu pengen tatoan. Tato sebelah kanan gambar tengkorak. Sebelah kiri dongal bebek. Tapi saya sudah dididik dengan keras. Dulu saya bersungguh-sungguh, ngapain gue punya orang tua yang begini. Kolot, kagak modern. Kadang dimarahin segala macam. Pernah gak anak-anak muda kita grateful?
John Gottman mengatakan dalam pernikahan yang sehat harus ada senyuman, pujian, tawa, penghargaan, rasa syukur. Mama pernah bersyukur gak sama suami? Pernah gak istri ngomong, Pak terima kasih ya jadi suami yang baik. Tapi banyak emak-emak bandingkan suaminya dengan Instagram. Karena dia lihat temannya pas ulang tahun dikasih Pajero. Sedangkan dia cuma jadi Bujero. Jika kita dihitung rata-rata tiap hari. Mana yang lebih banyak perkataan kita sama kita? Kritikan atau penghargaan? Coba hitung baik-baik susah. Coba kita renungkan. Sudah jadi pimpinan di kantor. Pernah enggak ya OB di kantor kita hargain? Pernah enggak driver saudara ucapkan terima kasih? Pernah enggak pembantu di rumah walaupun dia kita gaji? Mbak terima kasih ya. Pernah enggak istri ucapan terima kasih buat suami ketika di awal bulan seperti begini masuk ke rekening istri? Walaupun dikurangi dengan bonus-bonus yang lain. Pernah enggak? Coba hitung-hitung saudara. Jangan-jangan kita lebih banyak ngomelnya, grundelnya, persungutannya, ketidakpuasannya. Memang mungkin kita nggak ngomong. Tapi dalam hati ini satu semacam kayak unek-unek. Saya selalu menyarankan saran dari Reverend Warren Wiersbe. Dia mengatakan satu kata yang harus kita ucapkan sama orang lain adalah please. Biar saudara bos, biar saudara pimpinan, biar saudara punya pabrik di California, kali Code, kali Cirung, dan kali-kali yang lain. Tapi kalau saudara minta sama anak buah saudara minta tolong sama orang lain, you must say at least one word, please. Tolong. Siapapun juga termasuk dari istri kita. Termasuk mungkin bawaan kita di kantor. Pakai kata tolong. Yang kedua, kata Warren Wiersbe adalah kata thank you. Syukur, terima kasih. Sheshe. Makasih ya. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya susah kalau ngomong. Ada bahasa tubuh Desi. Saya mempelajari susah. Ya, ada 5 bahasa cinta kan. Jadi ada istri yang berkata, Pak suami saya tuh gak pernah ngomong I love you. Suami saya tuh gak romantis. Saya tuh kepengen tuh ya kayak di film-film tuh Pak Amos. Kita dinner yang bakar lilin, bakar ban, bakar sampah gitu ya. Enggak. Pengen begitu. Terus saya tanya, kalau suami mohon maaf nih. Ya enggak, seneng gak gandeng ibu gini. Waduh, suami saya paling senang peluk. Itu bahasa kasihnya. Jadi mungkin ada yang susah mengucapkan sheshe. Tapi bahasa kasihnya, bahasa yang disebut dengan physical touching. Ya, saya pernah bahas ini saudara, saya pernah bahas nih ya. Buat saudara yang pernah ikutin seminar saya pernah bahas ini. Tapi gak ada salahnya saudara, terima kasih. Thank you. Ya, saya pernah minta, ya pernah pesen martabak. Ya ini jarang-jarang saudara ya, ini makanan yang jangan sering-sering ya, martabak. Gitu ya. Nah ada policy di restoran ini, acarnya tuh gak bisa tambah. Udah dibilang cuma 1, saya gak ngerti itu polisinya. Ini memang martabak terkenal di BSD. Saya gak mau sebutkan mereknya, karena saya belum dapat royaltinya dari. Ya, saya tahu nih. Ya. Tapi saya ngomong, Mas boleh tambah lagi 1 gak? Makasih ya Mas. Dia belum kasih. Baru saya ngomong, makasih ya. Tahu nggak? Saya minta 1, dikasih 3. Yang ngincrit habis itu kita makan acar sih yang. Thank you, I love you, I like you. Saya senang. Pernah nggak kita apresiasi? Teman kita bekerja, teman kita melayani. Oh lu keren lo. Ya nggak perlu pakai bahasa yang formal. Ya, atas nama keluarga besar, ya, Karo, Sumatera Utara, yang ucapkan. Ya nggak perlu juga. Atau I pray for you. Pernah nggak? Saya pernah lakukan ini loh susah. Saya pernah khotbah di sebuah kementerian. Ada menterinya. Ngomong sebentar. Dia cerita masalah. Saya ngomong. Pak menterinya bukan Kristen. Pak menteri. Saya boleh nggak berdoa buat Pak menteri? Wih. Langsung gini. Mohon Pak pendeta. Iya langsung dia begini sama saya. Yang lain semua stafnya begini sama dia. Dia begini sama saya. Gara-gara saya berkata, boleh gak saya berdoa? Iya langsung begini. Padahal semua anak buahnya eselon 1, 2, 3, 4 sampai gak jelas tuh eselonnya. Ketemu Pak Menteri, sudah tahu kan di kementerian. Itu kalau menteri masuk semua begini. Tapi itu Pak Menteri begini sama saya. Kenapa? Karena saya bilang, boleh gak Pak Menteri saya berdoa? Bukan Kristen loh, ini acara Natal. The tongue has no bones. Memang lidah tak bertulang. But it's strong enough to break a heart.
Walaupun lidah itu tidak bertulang, tapi bisa mematahkan, menghancurkan hati seseorang. So, be careful with your words. Orang yang disebut dengan manusia baru dalam Kristus, perkataan yang tercermin dari apa? Ada grateful heart. Suami yang hidup baru dalam Kristus selalu berkata terima kasih Ma. Istri yang hidup baru dalam Kristus berkata buat suami terima kasih Pak. Orang tua yang hidup dalam Kristus selalu berterima kasih buat anak-anaknya. Anak-anaknya hidup dalam Kristus pasti berterima kasih pada orang tuanya. Siapapun kita, kalau kita diperbaharui dalam Kristus, pasti ada ucapan syukur. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Itu pembaruan dalam Kristus. Yang kedua saudara, mengucap syukur karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Efesus 5:18. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bermazmurlah bagi Tuhan dengan segenap hati. Karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya saya selalu uraikan. Setelah kita diinsafkan oleh Roh Kudus. Kita menjadi orang percaya karena Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kita buka hati kita buat Tuhan Yesus. Kita terima Tuhan Yesus. Efesus 1:13. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda jaminan keselamatan. Tapi setelah kita didiami dimeteraikan Roh Kudus, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena saya menemukan orang-orang percaya harus menunggu janji Bapa di loteng Yerusalem. Dan ketika orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus dalam Efesus 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. They began speaking whatever languages the Spirit let them speak. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, saya tahu saudara kita sering memperdebatkan soal bahasa roh apa enggak. Saya berkata saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya dia bisa berkata-kata dalam bahasa baru, tapi ada perkataan yang memuliakan Allah, ada perkataan syukur, ada pujian kepada Tuhan. Kenapa? Yohanes 16:14 berkata, kalau Roh Kudus datang dia akan menginsafkan kita akan dosa dan dia akan memuliakan aku, kata Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Rasul 10:46, di keluarga Cornelius yang dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Di dalam bahasa Yunani kata dan, kai, itu selalu menghubungkan dua kata benda yang sebenarnya merupakan kesatuan. Jadi artinya apa? Ketika mereka berbahasa roh, itu bahasa roh yang memuliakan Allah. Kenapa? 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah. Dan berkata terkutuklah Yesus. Tidak mungkin. Bahasa Arabnya mustahil. Bahasa Jepangnya tak ada itu. Bahasa Jepangnya saudara. Bahasa Inggrisnya campur bahasa iki impossible. Bahasa Indianya nehe merekete. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus berkata-katalah seorang kepada yang lain. Dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Himneo. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. As you praise the Lord with all your heart. Gereja Yerusalem, saudara, ibadah yang pertama tadi saya khotbahkan dari Kisah Rasul 2 ayat 46-47. Mereka memuji Allah, praising God. Makanya saya mempelajari namanya revival yang terjadi. Salah satu revival yang terjadi di Roh Kudus pelawat umatnya adalah apa? Terjadi gerakan pujian penyembahan. Di Taiwan, saudara, tahun 45 terjadi revival. Dan umat Tuhan tuh memuji Tuhan itu berhari-hari. Di Soe, Pulau Timur tahun 65 terjadi revival. Dan mereka memuji Tuhan berhari-hari. Saudara, orang percaya diperintahkan harus penuh dengan Roh Kudus. Kata perintah di sini saudara artinya harus terus menerus. Jangan kita mabuk oleh anggur. Ini juga perintah yang tidak boleh terjadi. Tidak boleh ada lagi dalam hidup orang percaya mabukkan anggur. Tapi orang percaya harus penuh dengan roh. Karena dalam bahasa Yunani bentuk perintah yang terus-menerus harus kita alami. Dan orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus sudah lihat dalam Efesus 5:20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan selalu dan mengenai apapun juga. Jadi orang percaya dipenuhi Roh Kudus adalah orang percaya yang selalu saudara mengucap syukur. Kalau saudara berkata sama saya, Pak, saya pengen Pak selalu bisa bersyukur. Gimana Pak dari hati saya ada ucapan syukur. Saudara harus minta Roh Kudus yang memenuhi hidup saudara. Karena orang percaya dipenuhi Roh Kudus adalah orang percaya yang selalu bersyukur. Selalu dan mengenai apapun juga. Sakit, susah, senang. Bisul besar, bisul kecil. Cantengan, panuan, kadas, kura. Pakai kalpanax. Itu iklan.
Saya pernah kasih kesaksian Marilyn Ford, saya baca biografinya. Itu 12 tahun lebih susah dia berdoa buat kesembuhannya. Tetapi ketika dia mulai ragu, dia tanya sama Tuhan, Tuhan saya sembuh apa enggak? Tuhan kasih ayat tadi yang kita baca, Efesus 5:20. Itu orang karismatik bilang itu remanya. Tuhan kasih sama dia Efesus 5:20. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya? Jadi dia belum mengalami sosok kesembuhan. Tetapi Tuhan suruh dia mengucap syukur. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan ada ucapan syukur di tengah-tengah masalah persoalan apapun juga. Artinya apa saudara? Itu artinya kita percaya. If we praise God when things are tough, we show our trust in Him. Kalau saudara saat ini berkata sama saya, Pak, gara-gara pandemik penghasilan saya turun. Gara-gara pandemik ada orang tuh gajinya tiap bulan tuh puluhan juta. Gara-gara pandemik gajinya sekarang 750.000. Kalau saudara sampai hari ini masih bisa kerja dan digaji penuh, itu saudara harus bersyukur luar biasa. Di Indonesia ada banyak orang susah kehilangan pekerjaan, makanya demo besar-besaran kemarin soal yang namanya undang-undang cipta kerja itu. Karena saudara, orang sudah mulai khawatir, orang mulai takut saudara menghadapi hidup. Tetapi gimana orang percaya? Pak, apa yang harus kami lakukan saudara? Firman Tuhan katakan selalu mengucap syukur. Karena ketika Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya, kita mengucap syukur dalam segala situasi. Kenapa saudara? If we praise God when the things are tough, we show our trust in Him. Dari mana saya tahu seseorang itu punya iman? Dari mana saya tahu seseorang itu punya keyakinan? Bukan soal salibnya yang gede, sampai jalannya bongkok. Orang mau bilang apa? Pak Yoram, beta pikul salib. Bukan. Ada nggak ucapan syukur? Ketika saudara makan, saya sudah nggak tahu makan. Saya tahu saudara ada keluarga yang luar biasa saudara penghasilannya. Ngomong sama saya saudara, habis. Saya kasih kekuatan. Dan saya senang saudara. Ya, anak Tuhan itu berkata, tapi Pak saya tetap bersyukur. Gak main-main bisnis saudara. Gak main-main bisnis. Itu dia bisa PHK saudara. Gak main-main. Dia bilang dia sedihnya luar biasa. Tapi dia bisa bersyukur. Orang Israel punya kebiasaan buruk. Selalu bersungut-sungut. Terjemahan bahasa Indonesianya berkata, kamu sudah mengomel terhadap aku. Kalau saudara tiap hari ngomel terus. Musiknya, orang suka bilang tuh musik rap yang tidak jelas. Orang ibadah pun juga kadang-kadang sekarang ada yang ngomel. Aduh Pak, kalau online tuh kurang serak Pak. Aduh Pak, kayak kurang nyerep. Emangnya makanan, minuman pakai nyerep-nyerep. Gue 24 hours without complaining. Not even once. Coba sehari 24 jam. No complain. No complaining. Then watch how your life starts changing. Kalau saudara berhenti bersungut-sungut, ganti ucapan syukur. Saudara akan kaget. Tidur saudara lebih nyenyak. Saudara lebih bahagia. Dan emak-emak lebih awet muda. Kenapa? Cemberut membutuhkan 78 otot. Senyuman 14 otot. Terus saja komplain. Cemberut terus. Tua. Tapi kalau kita selalu bersyukur jalan sama anak gadis kita. Ditanya, kakak ade ya? Gitu. Kita dipanggil Ito. Padahal kita udah jadi opung gitu ya. Haleluya. Today we thankful and think how rich you are. Hey, saudara diberkati Tuhan. Zig Ziglar, seorang motivator Kristen berkata, your family is priceless. Ada yang berkata sama saya, Pak saya kena PHK. Tapi saya melihat keluarga saya masih sehat. Itu berkat Tuhan. Haleluya. Your health is wealth. Sekarang kita selalu berkata sehat selalu. Be healthy. Yes. Your time is gold. God is in control. Therefore in everything I can give thanks. Kalau saudara merasa, Pak kok kayaknya Pak kehidupan saya Pak lepas kendali. Angkat tangan saudara, ucapan syukur. Kita percaya Tuhan yang mengontrol hidup kita. Tuhan yang memegang tangan kita. Dan ucapan syukur karena kita tahu Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang memegang tangan kita. Memberikan kita kekuatan, kemenangan, dan keajaiban. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya puji Tuhan. Yes, haleluya. Saya simpulkan mengapa kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita menjadi manusia baru dalam Kristus. Manusia baru dalam Kristus ada ucapan syukur. Yang kedua saudara, karena Roh Kudus memenuhi hidup kita. Sehingga dalam segala situasi kita tetap bisa mengucap syukur.
Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita saudara untuk menerima pujian kudus pada saat ini. Oleh kuasa darah-Mu, Yes Lord. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Kita persiapkan hati kita. Roti yang ada di tangan kanan kita, kita angkat dalam hadirat Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku kasih dalam Tuhan, bukankah ketika kita makan dalam perjamuan kudus saat ini, berarti saudara dan saya kembali bersekutu dengan tubuh Kristus dan di dalam anugerahnya. Saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara percaya karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib, kita mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal? Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita minumnya dalam perjamuan kudus berarti saudara dan saya kembali bersekutu dengan darah Kristus dan di dalam anugerahnya. Saudara yang percaya katakan amin. Saudara, apakah saudara percaya karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib? Seluruh dosa kita disucikan oleh darahnya. Hati nurani kita yang jahat telah dikuduskan oleh darah Kristus. Sehingga kita memiliki keberanian percaya masuk dalam tempat kudusnya dan beroleh hidup yang kekal. Mewarisi kerajaan sorga. Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur sesaat untuk darah Kristus. Haleluya, terima kasih.
Mari kita minumnya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara, mengucap syukur. Haleluya, 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 glory haleluya. haleluya, 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 Haleluya. haleluya. Oh, glory. Haleluya, Glory haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya, Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, berikan syukur, ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Glory, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kami dilayakkan kembali boleh menghampiri Tuhan dalam perjamuan kudus. Kami percaya itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Pada waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kami diingatkan bahwa sebenarnya kami tidak layak dalam hadirat Tuhan. Tetapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada kami semua. Sehingga Engkau telah mengorbankan anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Sehingga kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami tidak binasa, kami boleh hidup yang kekal. Kami syukur karena Roh Kudus telah dimeteraikan dalam hati kami. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang memiliki jaminan keselamatan. Kami bersyukur karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau selalu mengucap syukur dalam kehidupan ini Tuhan. Masalah, tantangan, persoalan apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Pada saat kami berkata haleluya, puji Tuhan, glory, kami percaya ada kesembuhan yang terjadi, ada kelepasan yang terjadi, ada pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Pak Bobi Panjaitan, Ibu Masta Simaibang, Ibu Inawati, Ibu Caroline Olivia, Ibu Leni Rumongkap, Saudara Atik Widya Stuti, Adik Hana Wiguna, Bapak Robi Rumondor, Saudari Greta Sadeli, Ibu Pio Maria Pardede, Saudara Ferdianus Raharja. Tuhan memberkati, dan juga adik kami Kaila Lohana Pesi yang berulang tahun 17 tahun. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, karena kami tahu hari-hari, minggu-minggu, tahun-tahun kehidupan kami ada dalam tangan Tuhan yang ajaib. Biarlah kami mau terus mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu selalu menjadi ibadah kami kepada Tuhan. Kami mau terus berdoa buat Indonesia. Proses penyelesaian vaksin yang dilakukan oleh para ahli, Tuhan menolong campur tangan di dalamnya. Kami mau terus berdoa buat Indonesia supaya angka kesembuhan dari COVID-19 terjadi semakin meningkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau terus berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Haleluya. Berdoa untuk para tenaga medis, Tuhan tetap berikan kekuatan dan semangat sehingga
Apa yang dilakukannya semuanya mendatangkan kebaikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu Tuhan. Ada yang mengembalikan miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan. Tuhan kuduskan persembahan misi, persembahan diakonia, persembahan pelayanan. Tuhan layakan, Tuhan kuduskan. Biarlah kerajaan Tuhan semakin diperlebar. Gereja ini menjadi gereja yang misioner, gereja yang diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada perjamuan kudus. Ibadah di bulan yang pertama di bulan November ini, minggu pertama di bulan November ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Mohon berkat khusus dari Bapa surga. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda kita bersyukur. Kita memiliki hati yang disebut dengan grateful heart. Hati yang bersyukur. Hati yang berkata, Tuhan Engkau sungguh amat baik. Apapun masalah kondisi yang kita hadapi saat ini, saudara angkat tangan saudara. Karena kita percaya Allah yang kita sembah itu yang mengontrol hidup kita. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung beribadah bersama dengan kami. Terima kasih yang sekarang live chatting, ada Pak Daniel Top, ada Pak Pendeta Mulato Budi, ada Dr. Enrico dari Manado. Dr. Enrico lagi di Jakarta ya? Ya dok, ya Jakarta aman dok, Jakarta aman ya, puji Tuhan. Ya ada Pak Agus, ada Pak Max Peters, Pak Max Peters salam buat keluarga. Ya Pak Rizal Simbolon, Pak Pendeta Roni Ende, Pak Dede Syahrun, Pak Charles ya, ya Ibu Ningsi, Brother Randy, ya Ibu Ice dan beberapa jemaat yang sudah chatting di sini ya. Mohon maaf nih nggak bisa satu persatu ya, gitu. Oh dari Sucipto Diharjo, ya puji Tuhan ya Pak Pendeta Sucipto Diharjo. Terima kasih Pak Pendeta sudah bergabung dari Ungaran ya. Shalom Pak Pendeta Sucipto Diharjo ya. Kalau pas ke Jakarta mampir-mampir ya Pak Pendeta. Ya Ibu Vera, Ibu Naomi, terima kasih Ibu Telma nih, Ibu Telma ya, Ibu Telma, Ibu Eva, Ibu Belinda Tek ya. Puji Tuhan Ibu Belinda, terima kasih saudara yang sudah bergabung. Tuhan memberkati. Ya kita kehilangan orang-orang yang kita kasih saudara minggu ini. Ya Pak Santoso Suja, ini jemaat yang setia, selalu datang pagi-pagi. Ya Pak Santoso Suja, Tuhan sudah panggil. Kita percaya Pak Santoso sudah bersama dengan Bapak di sorga. Dan keluarga yang ditinggalkan Tuhan berikan kekuatan. Ya istri Ibu Tini dan Ibu Cucu ya, keluarga dan seluruh keluarga besar Tuhan berikan kekuatan dan ketabahan, dan kita percaya dalam Tuhan ada yang namanya kepastian keselamatan juga kekasih kita saudara ya. Pak Pendeta George Apeheru, Om George. Saya mesti ngomong setengah jam tersendiri soal Om George di sini ya enggak. Ya jadi saya sebenarnya kenal Om George sudah lama sekali ya. Saya ingat mulai pelayanan ke Jakarta tahun 90, saya udah kenal Om George karena kita biasa kalau ada Ambonnya kita langsung kenal gitu ya. Ya dan saya studi ke Amerika, pulang ke Petamburan. Om George yang pertama kali jadi mentor buat saya. Ya karena kalau sudah tahu masuk di satu organisasi pelayanan kan kita perlu ada orang yang memberikan ya seperti kayak petunjuk ya. Nah Om George yang membantu saya dan kami mendirikan sebuah jurusan yang waktu itu namanya Fakultas Misi. Jadi Om George jadi dekannya, saya jadi pembantu dekan. Jadi mungkin lebih dari 10 tahun lebih saya dengan Om George itu satu kantor, satu ruangan. Jadi Om George tuh boleh dikatakan seperti mentor ya. Dan kita pasti tahu saudara yang kenal Om George orang yang selalu ketemu siapapun juga selalu jadi sahabat dan selalu peduli ya. Dan kita percaya saudara Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan Om George dipanggil Bapak Sukawi dan saat ini Om George sudah senang ya. Sudah senang Bu Kristi, anak, cucu ya mantu, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan ya, karena kadang-kadang dalam situasi yang seperti ini kita ya lelah, capek dan
Saya percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa. Om George sudah senang ya bersama dengan Bapak di sorga, kita yang harus terus meneruskan perjuangan. Om George menjadi gembala di gereja ini tahun 2008 sampai 2015, kurang lebih 7 tahun. Tapi Om George melayani di Ebenezer itu dari tahun berapa ya? Sudah lama ya, termasuk lama ya. Ya, Om Bambang, Om George itu yang senior di Ebenezer ya. Tuhan memberkati keluarga besar TP Heru dan selalu ada penghiburan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, kita diberkati dalam ibadah pada saat ini karena kita punya tim yang luar biasa. Nah, ini dia ya. Tadi ada khusus nih. Ini masalahnya cuma satu, saudara. Ini import dari Meksiko, jadi benderanya ya. Ini bukan karena nggak cinta Indonesia ya, nggak gitu ya. Nah, tolong sorot ya, nggak. Ini bukan karena nggak cinta Indonesia, karena ini barang import. Ya begitu ya, Bung Yoram ya, gitu. Ini Bung Yoram cuma pergi ke Meksiko beli ini pulang lagi, bayangkan ya. Pulang naik Gojek lagi ya. Ya, terima kasih Pak Yoram ya, nggak luar biasa ya. Pak Yoram tuh semuanya bisa, termasuk khotbah juga bisa, ya semuanya bisa ya. Terima kasih Pak Yoram, Ibu Desi, terima kasih ya Ibu Desi, ini lawyer kita ya. Selalu ada peraturan-peraturan baru dari pemerintah. Ibu Desi yang kasih tahu sama saya gimana. Karena kita gereja saudara harus ikut peraturan ya, nggak? Jangan jadi gereja yang di Amerika rame itu ada gereja besar, jemaatnya hari Minggu 7.000. Ketika ada lockdown di California, ini pendeta nggak mau, hampir ribut di pengadilan, jadi kontroversi dan kita nggak mau saudara. Makanya kita butuh seperti Bu Desi yang ngerti hukum, kasih tahu sama kita gimana nih rambu-rambu peraturan yang dikeluarkan pemerintah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya. Terima kasih Bu Frida, istri dari Pak Yoram. Terima kasih Bu Frida ya, yang sudah bantu melayani ya. Daryl gimana, baik-baik di rumah ya? Ya, mereka punya anak satu sama setia saya juga anak satu ya. Daryl. Terus Pak Mesak ya. Nah, Pak Mesak ini punya channel YouTube lagu-lagu Karo ya. Saya buka channelnya lagu-lagu Karo. Aku tak mengerti itu lagu apa itu ya enggak. Tapi orang Batak kalau nyanyi biar kita nggak ngerti bahasanya enak aja ya enggak. Lengkingannya ya enggak. Biar ku sendiri itu ya di sini tau nggak dulu ya. Ya. Padahal aku lupa. Kemarin ya, thank you Remen Bas ya. Itu jenggot makin panjang ya karena ada misi tersendiri ya enggak. Ya. Misinya adalah apa? Mau jualan jenggot ya. Pak Merik, thank you Pak Merik, thank you, salam buat keluarga. Ini Pak Merik nih punya mertua, teman sekolah saya. Waduh, jadi Pak Merik ketemu sama saya langsung sadar betapa tuanya saya. Oke. Ya Caca, terima kasih. Caca baru wisuda, sarjana apa ya? Sarjana sains ya? Oh bukan, salah ngubutnya. Dia film, Pak. Jadi Caca ini sarjana film, bayangkan. Kamera dipegang oleh sarjana, jangan main-main nih. Ini nggak main-main ini, ya, live streaming sini ya enggak. Yang megang tuh sarjana, gitu ya. Kok saya jadi agak Caca, terima kasih ya. Kita berdoa biar Caca bisa bantu-bantu kita, ya enggak. Kita perlu nih pelayanan multimedia yang keren ya, gitu ya. Caca, congratulations ya, kemarin baru wisuda. Ya ada Gabriel, ini Gabriel yang bantu ya. Pegang kamera tengah dan ini ada Om Teddy di belakang ya. Om Teddy itu dengerin siaran langsung dari Prancis ya, kayak gimana Prancis ya. Prancis sama Jerman masih lockdown ya, mau lockdown. Ada Brother Nicul di belakang, Brother Nicul, thank you Brother Nicul. Ada Brother Gio dan Sis Natalie ya, thank you. Tadi ada yang ketinggalan tuh, sampai Gio tuh pulang ya, balik lagi ke mana, ke Cilangkap, bukan, lebih jauh lagi, Cibubur ya. Waduh, bela-belain supaya live streaming kita bagus luar biasa. Terima kasih Bergio dan Natalie ya, dan istriku yang tadi pagi ya, kalau saya lihat rambut saya ya gitu, nanti lihat nanti rambut saya nih. Tadi pagi disempet-sempetin dipotong ya enggak. Memang saya kan tipe minimalis rambutnya ya enggak. Jadi pasti potong cepat gitu ya enggak. Terima kasih istriku yang sudah motong rambut sehingga lebih keren ya. Saudara, kita masih tetap ibadah dengan 2 format. Ya, jemaat masih ada yang nanya, Pak kapan kita mulai ibadah? Saudara, kita harus hati-hati. Tadi saya singgung Prancis dan Jerman. Mereka udah lewati fase, udah pembukaan tapi kena lagi. Mereka mau lockdown. Jadi lebih baik kita terus berdoa, kita minta advice dari Pak Dr. Yunus Min dan tim dokter yang ada. Supaya kita, kalau kita buka ibadah bukan jadi tempat penularan ya.
tetap ikuti ibadah live streaming. Kita ada 2 format, jam 6 pagi itu ibadah pertama dan jam 10 live streaming seperti begini. Ibadah EHK jam 9. Selalu saya dorong orang tua ya mengajak anak, opa, oma, opung, ya kakek nenek, cucu kita harus tetap ibadah. Dan ibadah MP jam 3 nanti dilayani oleh Brother Randy ya dengan tema Victory Against Insecurity. Ya, buat saudara yang rasanya nggak pede karena jerawatnya tumbuh 3 biji, anak-anak muda harus ikut ya, supaya saudara menjadi orang percaya yang tidak dalam keadaan yang nggak pede gitu ya. Terima kasih Brother Randy yang selalu membantu pelayanan kita dengan luar biasa. Dan itulah saudara pengumuman dari gereja kita, tetap melakukan 4M, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, selalu pakai masker, dan meningkatkan imun dan iman. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. God bless you. Amin. Ya Allah yang menyertai engkau dengan berkat-Nya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh na 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 na. Katakan pujian ini. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, oh mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh yeah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Come on. Sebab Dia baik, oh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Come on, angkat suaramu, naikkan pujian ini. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, oh bahwasanya untuk selamanya. Oh kasih setianya, oh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya,